Oke. Halo, selamat siang dan selamat datang di Roadshow HR Tech Summit by Sagara Teknologi. Halo teman-teman, kenalin nama aku Tarsela Fatia atau bisa dipanggil Tara sebagai Marketing Strategy Specialist dari Sagara Teknologi yang akan menjadi moderator pada acara hari ini. Info sedikit nih tentang acara tapi dalam bentuk gambar. Silakan. Yang diadakan sebagai acara pre-event untuk acara besar kita di bulan Oktober, yaitu HR Tech Summit 2021. Nah, jadi acara ini akan mengumpulkan para HR profesional di seluruh Indonesia. Nah, jadi untuk sesi sore kali ini kita kedatangan Bibit.id. Nah, jadi apa sih Stockbit sama Bibit.id ini? Nah, jadi Stockbit dan Bibit.id ini adalah aplikasi atau platform untuk investasi seperti reksadana untuk membantu investor pemula untuk mulai berinvestasi. Nah, jadi sebelum kita mulai acaranya, aku mau ngasih info penting nih mengenai Sagara Teknologi. Nah, untuk lebih lanjutnya kita nonton video dulu. Hey, we're Sagara Technology. We create websites and mobile applications. 6 years of we've helped abroad corporations, SMEs, and startups in Indonesia, Southeast Asia, Australia, and the world. We care about your business and your growth through digital. Now it is the time. Visit sagaratechnology.com. Go big with Sagara and let's talk. Nah, jadi kita kan tadi udah lihat nih videonya. Nah, jadi Sagara itu memprovide mobile development. Nah, selain itu juga kita ada talenta-talenta digital yang bisa didistribusikan ke beberapa perusahaan lain. Nah, ini yang akan berlangsung di bulan Oktober. Nah, bicara yang keren banget nih hari ini mengenai the evolution of technology, how to manage digital talent in digitalization era. Nah, langsung aja kita sambut pembicara untuk talk show sesi kali ini, yaitu Mas Johannes Silalahi sebagai Human Resource Manager di. Halo Mas Johannes, apa kabar? Halo, baik. Apa kabar semuanya teman-teman juga? Salam kenal semua. Salam kenal ya Mas. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin sedikit tentang background pendidikan Mas Yohanes yang keren banget nih. Nah, jadi beliau ini menyelesaikan bachelor degree dengan jurusan psikologi di James Cook University di Queensland. Kemudian beliau juga melanjutkan studi MBA-nya atau Master of Business Administration di Newcastle University. Nah, tadi kita udah tahu nih background pendidikan Mas Yohanes yang keren banget nih. Nah, terus kita juga mau ngebahas sedikit tentang karir Mas Yohanes. Nah, jadi pada awal 2015 itu Mas Yohanes menjabat sebagai Business Operation Officer di PT Jasa Agung Sejahtera. Nah, kemudian di bulan Desember 2015 sampai September 2019, Mas Yohanes berkarir di Tokopedia dengan jabatan terakhir itu sebagai People Analytics and Talent Management Lead. Wah, keren banget ya. Nah, kemudian dari bulan November 2020 sampai sekarang Mas Yohanes sebagai HR Manager di Stockbit dan Bibit.id. Nah, jadi kita bakalan ngobrol-ngobrol nih ke depannya sama Mas Yohanes ya. Untuk membuka sesi talk show kali ini, aku ada pertanyaan nih Mas. Nah, Mas bisa jelasin sedikit nggak tentang culture di Stockbit dan Bibit saat ini? Apakah saat ini WFH dan atau WFO? Oke,
Iya, halo semuanya, salam kenal lagi dari saya. Panggilnya Joe aja kalau bisa, jadi biar lebih Oh, gampang. Jadi oke. saya join di Stockbit Bibit itu juga baru recently dari November 2020, jadi baru hampir 10 bulan di sini. Di Stockbit dan Bibit, initially kenapa saya join di sini sebenarnya setelah saya kuliah lanjut ambil master, saya pulang ke Indonesia terus akhirnya bertemu dengan para manajemennya. The initial reason kenapa coba join di company ini sebenarnya karena melihat visi misinya juga ya, karena kan tujuannya itu juga menurut saya adalah hal yang cukup menarik gitu. Kalau kita tuh ingin jadi satu perusahaan yang bisa membantu finansial literasi terutama di Indonesia. Karena kalau kita lihat sendiri financial education itu cukup minim lah di negara kita gitu. Kita tuh diajarkan kalau financial education-nya sebatas hanya mungkin nabung celengan gitu ya, atau nabung di bank lah kalau kita dari kecil ya. Nggak, kita tidak diajar itu lebih jangka jauh gimana caranya uang itu bisa bekerja untuk kita gitu. Jadi with that kind of visions yang Stockbit dan Bibit miliki ya, dengan menggunakan teknologi sebagai one of the approach untuk leverage finansial edukasi dan juga financial opportunity. Jadinya akhirnya saya coba try to join in these organizations, and luckily sebenarnya I can be part of this organization sih sebenarnya, karena di sini itu secara culture cukup menyenangkan ya. Kalau saya bilang kenapa menyenangkan, karena kita building lah. Culture-nya masih membuilding. Kita buat segala sesuatu itu dari nol yang belum ada, dan kita coba trying to create something yang fit with us gitu. Jadi there's a room for us to create and make things better. Di situ yang membuat sebenarnya culture Stockbit dan Bibit cukup menarik dan berbeda sama mungkin hampir sama di startup lainnya ya, tapi di sini kami diberikan satu ke ini ya, sebuah kesempatan lah untuk melakukan itu, mengambil keputusan itu juga dari kacamata kami yang kami rasa baik buat organisasi gitu. Jadi dari segi walaupun memang ada approval, tapi sebenarnya dari segi kita bisa berkreativitas dan mencoba hal-hal baru cukup sangat open gitu. Karena dari culture kita sangat mempunyai sama kita sendiri gitu ya. Gimana kita tuh harus punya innovations and continuously improving gitu. Jadi menurut saya menjadi suatu opportunity juga buat saya pribadi bisa join di company ini, karena company ini dari segi marketnya sedang growing, tapi juga dari segi culture dan budaya di organisasi ini kita juga punya budaya yang menurut saya cukup baik buat para everyone to explore themselves dan juga exploring what we want to do, how we can contribute as part of our job. Itu sih kurang lebih cerita tentang saya di Stockbit dan Bibit sendiri. Wah, berarti menarik banget ya Mas ya. Berarti Mas ingin mengeksplor lebih jauh nih, karena perusahaannya Bibit ini masih termasuk startup dan sedang growing juga, explore something new yang ada di perusahaan itu. Nah, jadi mau kedua nih, nah jadi bagaimana tanggapan Mas Jo mengenai perkembangan teknologi yang cukup pesat nih di era digital kayak sekarang ini? Oke, tadi mungkin sedikit menjawab juga. Tadi kalau Stockbit dan Bibit saat ini masih work from home sih sampai dengan sekarang. Jadi kita belum ada mandatory untuk kerja dari office ya. Karena kita masih mencoba untuk memanage lah daripada meminimalisir daripada potensi-potensi yang ada. Itu yang kami jalankan. So kalau ditanya, berarti gimana caranya everybody can work together in this kind of environment ketika kita semua harus work from home, gitu kan ya pertanyaannya. Dan actually teknologi teknologi sendiri kita rasa we cannot really work well lah in our organizations. Dari hal simple seperti hari ini kita bisa ketemu di dalam Zoom meeting ini is actually berkat juga teknologi ya. Dan dari kami sendiri kami juga melihat bahwa sebenarnya teknologi ini akan berperan penting juga untuk kedepannya, terutama dari organisasi kami. Karena kalau kami lihat sendiri setelah belajar hampir setahun lebih ya dari pandemi ini, kami juga berpikir sebenarnya ke depan sepertinya dengan banyaknya digital talent, kemudian juga dengan fleksibilitas yang didapat dengan bisa bekerja di rumah ini sebenarnya jadi hal yang positif juga gitu. Jadi even ke depan kita juga berpikir bagaimana kita bisa provide flexibility lah di kantor kita juga untuk nggak harus working from office gitu, tapi kita bisa the key part which is the collaborations antar departemen tak bisa jalan. Which is sebenarnya dengan ada Zoom-nya ini, dengan kayak fasilitas Zoom atau banyak ya di luar sana. Kalau kami kan pakainya Google Hangouts atau Google Meet lah kalau yang sekarang namanya ya.
itu juga sebenarnya membantu kolaborasi sendiri. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat dari bisnis kami sendiri, teknologi itu banyak membantu, pertama untuk kolaborasi. Kolaborasi sendiri kalau boleh cerita sedikit lah, bukan promosi produk ya, tapi maksudnya apa namanya yang kami pakai dari sehari-hari, seperti Zoom meeting ini kami memang pakainya Google Meet karena hari-hari lebih kepada apa yang namanya udah bandel lah sama dengan email dan segala macam ya. Itu yang pertama. Selain daripada Google Meet yang bisa kita sambil ngobrol secara langsung sama video gitu ya, kami juga menggunakan kayak instant message yang memang kami dedicated buat kerja. Tujuannya apa? Supaya ada separation lah antara work life. Kalau agak bercampur dengan pribadi ya, itu agak cukup, mungkin beberapa orang tidak nyaman hal tersebut. Jadi memang kita punya dedicated platform juga untuk berinteraksi secara ketika ngomongin kerjaan lah di kantor. Dari segi dua hal dalam kolaborasi dan communication, kami pakai hal ini juga. Dan kami juga melihat sebenarnya documentation become a really huge part lah dalam supaya kita bisa kolaborasi dengan lebih baik lagi. Jadi bagaimana kita bisa punya tempat dokumentasi yang baik, setiap orang itu bisa baca lah. Misalnya contoh dokumentasi yang kami miliki, contohnya istilah kebijakan. Kebijakan kan tidak bisa sekarang ini dengan kalau paperwork bentuknya buku atau apa itu sulit ya kalau untuk orang juga kita onboard orang-orang baru. Karena kami lihat sebenarnya patient itu harus digitalisasi. Kalau tidak susah untuk terutama untuk onboarding orang-orang yang ibaratnya baru akan join ke sebuah company. Terutama kami sendiri growing dari 150 ke 500 dalam 10 bulan ini gitu. Gimana kami manage everything gitu, terlihat informasi yang beda-beda di setiap individu. So we are actually using a digital platform di mana kita bisa documented everything in that platform to help us, to help everybody juga aware terhadap apa yang what's going on within the organization, terutama masalah policy, masalah juga misalnya ada workflow dan segala macam, itu kita documented in a single platform. Kemudian juga dari project management otomatis juga jadi tricky nih. Kalau dulu kan mungkin kalau di kantor manajernya masih bisa kayak lagi ngapain gitu ya. So organization. Jadi akhirnya kita taking a decisions gimana kita kayak punya project management tools lah, gimana everybody can see what everybody are doing gitu ya, tanpa harus ditanya-tanya gitu. Tinggal lihat, oh ternyata si A lagi ngerjain ini, si B lagi ngerjain ini. Jadi that's some kind of example yang kita bisa provide juga ya, gimana teknologi itu sangat berperan penting, terutama di dunia startup dan di tempat kami saat ini mengembangkan karir kami sih, gitu. Oke. Nah, jadi berarti emang Bibit ini tuh benar-benar kayak memanfaatkan teknologi ya buat kerja kayak sampai environment-nya, sampai tadi yang itu buat para karyawannya biar ada inspiration buat work-life balance ya Mas ya. Betul, Nah, betul. keren banget nih. Nah, jadi kita move ke pertanyaan selanjutnya. Nah, karena saat ini kan udah industri 4.0. Nah, jadi bagaimana nih Mas Jo beradaptasi ini? Nah, biasanya tantangan apa sih Mas yang sering dihadapi itu kalau misalnya kan ini WFH semua ya berarti ya. Nah, berarti tantangan apa sih biasanya yang dihadapi di Bibit ini? Perihal WFH sendiri atau seperti apa? Ya untuk secara keseluruhan sih Mas biasanya tuh tantangan apa aja? Oke, jadi paling tantangan terbesar kalau saya lihat tuh sebenarnya dengan WFH ini sendiri ya. Teknologi is there gitu ya, itu batu connection. Tapi at the end of the day, teknologi itu nggak bisa menghasilkan sebuah output itu kalau tanpa orangnya. Apa? Saya kasih contoh. Teknologi kan bisa membantu kita saat ini berkomunikasi seperti ini ya. Tapi kalau nggak ada somebody yang actually activated, itu nggak akan bisa jalan gitu. Jadi teknologi selalu bilang bahwa teknologi is just a platform, it's just enabler. Jadi hanya mengenabling something gitu. Jadi it's not actually kayak the solution, it's actually cuma enabler. The solution is actually of everything lah. People-nya ibaratnya kalau nggak dari tim Sagara set up this meeting, then actually today we cannot meet with everybody gitu ya. Jadi teknologi is just a platform untuk kita bisa deliver some values. So one of the challenge yang sebenarnya kalau saya pribadi lihat ya mungkin di Stockbit dan Bibit itu sebenarnya masalah engagement sih. Itu jadi in the kind of scenario in the WFO ini sendiri ya, kan everybody sekarang working individually gitu. Jadi di rumah sendiri-sendiri gitu ya. Dan the biggest challenge is the question is how we can actually increasing karena kalau menurut saya kerja itu nggak cuma masalah work gitu, tapi it's actually the connections, the bonding
antara employee yang satu dengan employee yang lain. The challenge yang kita facing saat ini adalah gimana sih employee ini tuh bisa build relationship dengan peers-nya. Kenapa ini penting gitu ya? Ini kan tempat kerja, bukan tempat main gitu. Atau ini bukan kampus gitu. Kenapa harus peer itu punya relationship itu penting? The key is actually ternyata kalau saya belajar ya, this is my just personal opinion ya. Kalau kita nggak punya connections dengan peers-nya kita, itu tuh ibaratnya kita akan sulit untuk kolaborasi gitu. Kecenderungannya adalah kita jarang mau bertanya. Kalau kita bingung, kemudian misalnya juga kecenderungannya adalah retention rate juga akan turun. Jadi kita ibaratnya akan, ya orangnya kayak, ya gue cuma kerja di sini, they don't have the feeling of connections terhadap company-nya ataupun dengan tim yang ada di organisasinya. At the end of the day, PR-nya lagi buat saya sebagai HR untuk cari orang lagi, untuk nge-replace. Jadi nggak sehat menurut saya. Jadi the challenge that we are facing karena gimana sih kita bisa pakai teknologi ini untuk membantu bonding lah, creating the environment orang-orangnya bisa connected. Terutama kalau saya share tadi di awal ya, karyawan kami ketika saya join itu 150, sekarang kami ada di 500. So, pertumbuhannya begitu kencang, otomatis setiap orang di sini tuh saat ini punya kesulitan juga bagaimana mereka membangun relationship dengan orang-orang di sekitarnya. Nggak hanya di dalam timnya, bahkan di luar timnya. So, that kind of challenge, which is connections atau belongingness di satu organisasi itu menjadi satu challenge kami sih, gimana caranya teknologi juga agar masalah daripada tidak merasa part of the company itu bisa kita atasin. Karena we believe sebenarnya dengan orang merasa being part of the organizations, dia akan kerja lebih lagi, sama dia juga akan bisa membantu teman-teman di sekitarnya itu secara proaktif tanpa harus disuruh. Karena kan kita berharap employee kita proaktif gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita nggak trying to connect with them, itu mereka akan sulit menciptakan proactiveness dalam pekerjaannya. Seperti itu sih kalau yang saya rasakan ya. Oke. Wah, berarti ternyata employee engagement itu penting banget ya, Mas ya. Perusahaan biar ngikutin orang itu sendiri. Betul. Tadi udah tahu nih cara adaptasi dan tantangan apa yang saat ini HR startup terutama di BIT itu sendiri. Nah, jadi menurut Mas Jo ini penting nggak sih sebuah perusahaan untuk memiliki digital pada saat ini? Oke. Jadi mungkin a bit of background ya. Kalau di Bibit, range kami memang generasinya tuh agak masih muda-muda lah ya, di 25 to 30 lah gitu. Jadi hampir 70-80%. Even our management is age-nya tuh 30-an lah, 30 sampai 35 umurnya. Jadi still young. So in terms of adopting technology, it's pretty nggak terlalu sulit lah di kita sendiri. Cuman memang kalau saya bilang, memang teknologi itu yang harus kita perhatikan, bukan teknologinya apa, terus kita matching dengan people-nya gitu. Tapi harus kebalikannya. Kita punya orang seperti apa, kita match dengan teknologinya gitu. Karena menurut saya beda industri, beda challenge-nya juga gitu ya. Kalau di kami mungkin challenges-nya nggak terlalu ngomong masalah adopsi terhadap teknologi, misalnya ada ada aplikasi chat yang berbeda seperti itu ya. Tergantung industri juga punya challenge-nya masing-masing karena kan punya level of age yang berbeda, kemudian tantangan yang berbeda, ada yang banyak lebih di field ya, ada yang banyak di office. Kebetulan besar kami semua memang di office sifatnya. Jadi saya rasa tantangannya berbeda. Nah, tadi pertanyaannya bagaimana boleh diulang ya Mbak ya tentang teknologi ya. Ya, jadi apakah kehadiran digital talent jadi menurut Mas Jo ini seberapa penting sih sebuah perusahaan untuk memiliki digital talent pada saat ini? Oke. Jadi penting atau tidak penting sebenarnya itu kembali kepada organisasinya gitu ya. Karena kita tidak bisa ibaratnya memaksakan sebuah organisasi itu untuk memilikinya atau tidak. Tapi kalau ditanya apakah akan ada benefit, pastinya akan ada benefit gitu ya. Karena pertama ketika ada rata-rata sekarang karena bisnis itu secara mayoritas itu bergeraknya kepada digital. So kalau kita dari internal kita potensial bisnisnya akan ketinggalan. Potensial ya, bukan berarti akan ketinggalan ya, tapi karena potensi bisnis kan ya. Dari segi sekarang jual makan ya, jual makan mau di restoran mall, mau di kaki lima,
everybody sekarang using Gojek, Grab, you name it lah gitu ya. Buat delivery, buat payment, the technology is there gitu loh. Jadi karena teknologi sendiri itu open up opportunity for businesses. Jadi kalau kita lihat, even from the small scale, SME ya, payment-nya menurut saya udah paling canggih lah gitu ya, bisa pakai, udah ngerti gitu gimana cara pakai GoPay, gimana cara pakainya Go Delivery gitu ya. Itu menurut saya satu sign bahwa ke depan itu digital talent itu semakin dibutuhkan. Karena kenapa? Sekarang semakin harus semakin berteman lah dengan teknologi gitu. Tidak berarti teknologi, as I mentioned earlier, teknologi is just makan nggak enak, makan yang enak kan toh nggak dibeli juga kan, ratingnya juga buruk gitu loh. So balik lagi, it's just an enabler menurut saya. So apakah kita butuh digital talent? Kembali lagi kepada kebutuhan perusahaannya dan stage of perusahaannya sih. Gitu. Jadi tapi saya melihat bahwa memang kalau kita mempunyai digital talent, otomatis ada added value lah yang company akan lah posisi digital skills ya kalau kita bilang. Gimana punya orang yang ibaratnya itu bisa friendly lah atau berteman dengan teknologi sendiri gitu. Tidak melihat teknologi sebagai bottleneck, tetapi teknologi adalah enabler untuk mereka memberikan values. Itu sih menurut saya. Oke. Nah, berarti untuk digital talent-nya itu balik lagi ya Mas ke perusahaan masing-masing. Nah, tapi kita juga harus kita sebagai perusahaan juga harus bisa mengikuti perkembangan digital era saat ini ya Mas ya. Nah, jadi selanjutnya itu menurut Mas Jo nih, apakah kehadiran digital talent ini menjadi faktor yang penting? Nah, itu kenapa tuh Mas? Oke, jadi kan kalau kita pelajari mungkin agak sedikit theoretical di bisnisnya. Jadi kalau ngomongin perubahan, change, kan, kita mau merubah satu company dari yang ibaratnya lebih tradisional, yang lebih banyak manual, to digitalisasi gitu. Itu kan kita butuh adalah champion, kalau kita bilang. Champion yang bisa ibaratnya empower, bisa juga giving learning ya, gimana bisa memberi edukasi juga kepada orang lain tentang gimana sih teknologi ini bisa digunakan gitu. Jadi dalam transformasi teknologi dari transformasi sebuah perusahaan dari yang ibaratnya terlebih ke manual ke automation, otomatis kita membutuhkan orang-orang yang ibaratnya lebih dengan mudah lah gitu. Jadi memang kalau saya perhatikan sendiri tanpa orang-orang yang tidak digital talent itu is about mindset gitu ya. Ketika mindsetnya merasa bahwa teknologi itu kalau ribet banget nih gitu, that means transformasinya gitu. Nah, jadi kita memang butuh orang-orang yang ibaratnya bisa membantu kita melakukan transformasi tersebut, dan digital talent ini sendirilah menjadi cukup memahami teknologi dengan baik, cukup mengerti bagaimana menggunakan. Nah, itu bisa dipergunakan gitu. Jadi kan inilah yang menurut saya kenapa orang informasi manual ke otomatis ke yang lebih otomatis. Dan menurut saya sendiri digital talent itu bisa di-create, nggak harus ada kayak certain age. So the only people yang digital talent nggak sih menurut saya. Digital talent itu is everybody yang pingin merubah mindset sih kalau saya. Everybody yang mau merubah mindset bahwa digitalisasi itu penting dan bisa membantu kita menjadi lebih baik lagi dari segi proses. Jadi digital talent sendiri menurut saya adalah yang kalau menurut saya pribadi ya, itu bisa didefinisikan adalah orang-orang yang ibaratnya yang percaya dan mengadopsi teknologi untuk membantu mereka dalam operasionalkan pekerjaan mereka sih. Gitu. Jadi it's good kalau kita memang punya orang yang udah terbiasa dengan teknologi, tapi pun sebenarnya orang yang tidak terbiasa, kalau mereka is actually they can be, menurut saya digital talent is actually lebih kepada mindset of framework sih. Oke, jadi it's all about mindset ya Mas ya, kalau misalnya ngomongin transformasi digital. Betul. Karena balik lagi digital talent-nya itu, gimana cara kita berpikir buat ngerubah dari tadinya sistemnya sederhana atau masih manual terus jadi serba digital semua gitu ya Mas ya. Betul.
Oke, bagaimana sih Mas Jo ini sebagai HR dapat membantu dan mengembangkan talent perusahaan untuk mengatasi kondisi saat ini di mana teknologi ini lagi dibutuhkan atau dipakai di mana-mana? Oke, jadi kita gimana, mungkin kalau saya agak paraphrase pertanyaannya, gimana kita membantu karyawan kita ya dalam menggunakan teknologi gitu ya Mbak ya? Iya. Jadi kalau di kami itu, mungkin saya tadi udah share sedikit tentang bagaimana kami meningkatkan kolaborasi di internal dengan adanya teknologi, tadi dari beberapa aplikasi yang kami miliki. Juga selain itu sebenarnya kami empower juga everybody itu untuk, yang satu sisi yang kita juga empower everybody untuk mengutilize dalam digital era ini ya, learning itu menjadi accessibility-nya makin luas sebenarnya kalau kita lihat. Kalau dulu mungkin waktu di bangku sekolah ataupun bangku kuliah gitu ya, pasti kan kalau mau belajar harus ke library gitu ya, atau harus ketemu dosen dan segala macam. Sekarang itu dengan ada digitalisasi sebenarnya membuat ini jadi lebih mudah. Belajar nggak harus di jam kerja, belajar bahkan bisa di luar jam kerja. Terus kemudian mau belajar apa aja sekarang dengan Mbah Google udah semuanya kebuka gitu. Jadi the opportunity is there. Dan juga banyak sekali learning platform, nggak cuma dari luar, tapi dari Indonesia pun sekarang growing ya learning platformnya kita gitu loh. Sekarang pertanyaannya, what's the priority of the HR sendiri gitu loh? What's the priority of us untuk ngembangin our employees gitu kan? So the facility-nya udah ada gitu loh. Tinggal are we going to invest on it atau enggak? Gitu. Are we believe that we need to grow our people through this technology gitu. Ini yang menurut saya jadi pertanyaan setiap organisasi harus tanyakan, dan why we need to invest on this gitu kan. Itu yang selalu jadi pertanyaannya. Jadi kalau saya pribadi challenges yang saya hadapi di HR tuh menjustifikasi itu sih sebenarnya kalau kita lihat ya. Satu sisi memang kita pingin banget teknologi itu kita pakai berbagai sisi, dan kita encourage-nya adalah semakin banyak kayak learning platform itu kita coba implement di internal kita dan seterusnya gitu. Tapi memang yang menjadi challenge adalah balik lagi ke dasarnya sih. Jadi dasarnya itu apa sih? Kenapa sih kita harus melakukan investasi ini? Kenapa sih kita harus punya harus mengembangkan karyawan kita dan seterusnya? Itu yang akan terus menjadi challenge, dan our part as an HR sebenarnya di situ. We need to understand why everybody needs what's the needs of everybody, and apa sih itu kita matching dengan organization needs-nya juga, apa organization objective gitu. Jadi ketika itu udah match, then we actually bisa ngedrive itu dengan adanya bantuan teknologi sendiri. So currently kalau kita ya ngomongin apa aja action plan yang kita udah jalanin, dari segi learning sebenarnya kita open everybody yang mau go through any online class itu benar-benar kita bisa buka gitu loh. Kalau mau as long as it's relevant to the role that you are actually doing gitu. Misalnya if he is data analyst, dan a lot of readings yang dia mau baca berhubungan dengan tren digital perihal finansial dan seterusnya. We open that channel for them gitu. Dan caranya apa? Sebenarnya semakin ke depan ini lebih dengan mudah ya, karena monitoring the HR pun lebih mudah juga, karena kita bisa lihat setiap harinya misalnya mereka learning-nya beneran jalan nggak sih setelah kita melakukan subscription gitu. Kita bisa track sendiri gitu. Kita secara ini operational level ya, kita bisa cek mereka tuh melakukannya atau enggak. Secara bisnis nggak sih impact yang di-create di organisasinya dia sendiri gitu. Ini yang kita selalu checking sebenarnya. Apakah apa yang kita berikan itu sebenarnya giving added value to the organization back gitu. Which is harusnya ketika dia learning, mungkin nggak hari ini dia jadi bisa langsung jago gitu ya, karena kan nggak kayak seperti itu. Dia bisa giving more input and insight, the program is working gitu. Jadi the key is actually to understand about the values that we want to bring to the table terhadap teknologi sendiri, dan juga apa yang mau kita kerjakan gitu. Oke, berarti kalau buat ngembangin talent dari perusahaan itu sendiri tuh peran dari teknologi itu buat learning and developing them ya, Mas Jo ya. Collaboration communications, sebenarnya juga dari segi payroll gitu ya, kita juga try to automate everything, jadi semoga supaya nggak tiap bulan kita ngitung dong, kita coba trying to move that, even the operational part we trying to move it sih. Dan ke depan sebenarnya kalau kita lihat trennya ya, tadi ngomong engagement di awal ya, di engagement sendiri kan sebenarnya kalau kita ngelakuin
gimana saya lihat sebenarnya teknologi itu ke depan jauh lebih advance dari situ gitu. Terutama dengan ada AI ya. Itu gimana caranya mereka bisa nge-read dari email, dari apa itu bisa melakukan analisa atau enggak gitu. Which is a very interesting readings ya kalau kita baca di luar sana itu ya, kayak di mana saya ngomong tadi konteksnya HR bisa memahami kondisi misalnya timnya seperti apa, individunya lagi moodnya seperti apa dengan bantuan si AI ini sendiri. Kita bisa lihat juga yang kita promote, bahkan kalau sekarang promosi mungkin dari manajernya, ini gue mau promote dia gitu. Di teknologi yang akan ke depan, bahkan sebenarnya dari AI itu bisa kasih recommendation gitu loh, siapa yang mau dipromote di perusahaan itu. Lihatnya dari mana? Ternyata ada network analysis gitu loh. Gimana caranya orang ini tuh influence seberapa gede, seberapa sering dia kontribusi sama si A, si B, dan si C. Ceknya dari mana? Dari emailnya dia yang dikirim, dari messaging yang dia kirim ke peers, segala macam tersebut. Dan ini membuat objectivity makin meningkat ke depannya di perusahaan, dan HR kayak nggak usah makin pusing lagi gitu, kayak karena kan kita kecenderungannya fokusnya di operasional gitu, dan we are moving to the next step which is more to strategic gitu, karena banyak teknologi yang ngebantu kita di prosesnya sih gitu. Wah, menarik banget itu Mas, ada AI yang bisa kayak gitu. Oke. Nah, jadi kan tadi kita udah ngebahas juga nih tentang HR di perusahaan sendiri. Nah, jadi menurut Mas Jo ini seberapa besar sih peran optimalisasi teknologi dalam perkembangan perusahaan khususnya di era digital? Oke, jadi menurut saya penting banget ya teknologi itu, kalau terutama di Stockbit dan Bibit, karena kami memang di bagian namanya fintech ya, financial technology. Dan kami percaya bahwa teknologi itu adalah menjadi kunci untuk membantu kami juga sih dalam deliver values of our product. Jadi kalau ditanya seberapa penting, pastinya sangat penting untuk driven the product. Karena kenapa sih teknologi itu penting? Pertama tuh reach-nya sih. Reach-nya itu bisa lebih luas. Kalau kita ngomongin Instagram, you name it lah ya, social media, Facebook dan lain-lain. Itu kan ibaratnya all the people are there gitu. Kalau bisnis kita nggak coba ke sana, pertanyaannya how the organization can reach these people gitu. How these people can be tap in lah dari organisasi sendiri. So that's mungkin that kind of example yang mungkin bisa relevan ya kenapa bisnis harus melihat bahwa teknologi itu juga penting, karena kadang user kita tuh sebenarnya ada di sana gitu. Contoh kami ya dari perusahaan startup ini dari di bidang Stockbit. One of our user is actually people ditargetin oleh millennials. Dan pertanyaannya millennials ada di mana gitu kan, secara presence gitu kan. Mungkin kalau kita approach satu, it's not the way that millennials will believe in the product. Tapi sebenarnya kita lihat ternyata millennials tuh mungkin spending their time ya. Kalau saya baca satu research, mereka tuh millennial tuh bisa spend 3 to 5 hours a day untuk cuma di social media. So if our target itu adalah millennials, kenapa kita nggak use platform yang mereka pakai itu sendiri untuk memperkenalkan diri kita atau memperkenalkan produk kita gitu. Jadi as simple as that aja sih menurut saya. Jadi intinya adalah kita harus memahami user kita tuh ada di mana gitu, dan yang banyak di daerah digital, dan maka perusahaan nggak harus ngarah ke digital gitu loh. Kalau memang user base-nya memang banyak. Oke, berarti kita harus tahu ya Mas ya, kayak user atau target market kita tuh mereka tuh seringnya tuh ngapain sih, atau mereka tuh seringnya menghabiskan waktu di mana. Nah, nanti kita bakal bisa nyusun strategi yang tepat buat ke situ dengan adanya teknologi dibantu. Nah, jadi selanjutnya itu menurut Mas Jo ini, apakah dengan adanya digital talent di perusahaan Bibit ini dapat membantu perusahaan berkembang ataupun bersaing dengan perusahaan lainnya? Nah, kalau iya, mengapa demikian? Oke, tentunya kami melihat dengan adanya bantuan digital talent ini, otomatis itu sangat membantu lah. At least for us at the moment itu mengurangi kesulitan perihal dasar ya, kalau saya bilang lagi baliknya ke intinya adalah kolaborasi, communication. Itu kalau nggak ada orang-orang yang ibaratnya punya mindset melek digital lah gitu ya, itu susah banget lah pasti kita onboard orang-orang ini. Jadi memang kami rasa dengan adanya digital talent ini otomatis akan membantu
at least satu tahap itu kolaborasi kami bisa terjadi di satu perusahaan gitu. Tapi kalau secara bisnis ya, dengan terutama dalam kita tadi mungkin saya bilang mention di awal, reaching out our user gitu. Ibaratnya kalau kita ngomongin digital marketing, tentang ngomongin produk marketing gitu ya. Sekarang ini kan sulit ya kalau kita ngomongin kayak kita butuh punya sebuah produk dan kita harus placement-nya misalnya di sebuah kayak di sebuah billboard gitu di jalanan gitu, karena everybody are staying at home at the moment, most of them ya gitu kan. Jadi we need this digital people sebenarnya punya exposure di dunia digital teknologi gitu ya, untuk gimana sih kita bisa membawa ibaratnya produk kita atau campaign-nya kita ataupun marketingnya kita tuh ke dunia digital gitu, sehingga orang-orang itu masih bisa melihat produknya kita, bisa punya gambaran tentang produknya kita bisa introduce produknya kita. Karena ibaratnya tanpa digital talent yang bisa mengoperasikan si teknologi ini sendiri, otomatis perusahaan tidak akan bisa mencapai tujuannya, yaitu adalah memperkenalkan produk ini ke si yang tadi kalau contoh saya lah milenial yang ada gitu. Jadi we believe that dengan adanya digital talent ini sendiri sebenarnya ini akan membantu bisnis kita untuk operating lebih cepat lagi. Dan dengan digital talent sebenarnya dan proses yang ibaratnya secara administratif bisa diotomasi karena sifatnya berterusan. Para digital talent ini berinisiatif sendiri gitu ya untuk gimana sih making this hal-hal operasional kita secara otomatis bisa di automate lah at least gitu. Jadi inisiatifnya itu nggak datang dari atas tapi dari bawah sendiri gitu, karena they actually sangat melek dengan digital sendiri gitu loh. Karena kan banyak sekali proses-proses manual ya, misalnya contohnya pencatatan masa dokumen dan segala macam. Gimana caranya bisa making team more smooth? Kalau contohnya sekarang yang kalau tim saya gitu ya, kalau dokumen gitu ya, dokumen harus tanda tangan basah, ribet banget ya, kirim sana kirim sini. Karena kan kami kerja work from home gitu loh. Kayak kalau saya misalnya karyawan masuk banyak kayak ada 100 gitu, saya tanda tangan, kirim lagi ke orangnya untuk tanda tangan balik, kirim lagi ke kampus, itu cost logistiknya aja udah berapa gitu sehari gitu loh. Itu menurut saya kayak karena kita punya digital talent di dalam, gimana kita caranya saving cost gitu loh. Cost dari apa? Cost logistik gitu kan. Dengan memanfaatkan teknologi. Oke, kenapa nggak pakai digital signature gitu? Oh, ternyata cara loh, itu digital signature untuk supaya kita ngurangin cost daripada operasional sendiri atau cost logistik yang terjadi back and forth daripada dokumen dikirim dari saya tanda tangan, kirim ke kandidat kirim lagi ke saya, itu kan udah 2 kali pengiriman ibaratnya. Belum dari kantor ke saya gitu kan, yang buat dari tim yang nge-printin gitu kan. Itu bahkan sampai 3 kali, 4 kali pengiriman. Gimana cara kita bisa efisien proses dengan cara ya itu lagi dengan teknologi, dan itu membuat dari segi cost lebih murah dan jadi dari pekerjaan saya juga lebih ringan. Kenapa? Kayak saya bisa sambil tiduran juga bisa tanda tangan kontrak gitu loh. Sambil pegang HP saya tinggal baca-baca kontraknya, saya tanda tangan gitu loh. Itu mempermudahkan hidup saya juga sebagai user gitu kan. Jadi sebenarnya dengan ada digital talent plus dengan itu sungguh balik lagi tadi perannya kuncinya adalah itu akan membantu creating innovation juga di internal kita gitu. Nah, oke. Kita dari Mas Jo udah dengar nih the importance and advantages. Nah, menurut Mas Jo ini, apakah perusahaan tetap dapat berkembang dan bersaing di era digital tanpa adanya alasannya? Oke, kalau menurut saya akan challenging sih, bukan nggak bisa, tapi akan challenging karena ke depan kita tuh semakin connected lah, dunia itu dengan connected dengan terutama dengan adanya internet sendiri gitu. Karena kita akan very depending sama internet sih sebagai a network lah for us to connect gitu. Jadi tanpa orang-orang yang punya mindset digital ini sendiri ya, yang tadi saya bilang digital is actually as a mindset gitu, itu akan sulit for the businesses untuk untuk leverage their presence gitu. Karena actually teknologi should be a friend for everybody gitu, karena they are not harming our work tapi they are actually empowering our work. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita bisa menggunakannya di area-area yang tepat gitu, di area-area yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi yang paling penting adalah di situnya, bagaimana tadi sih, intinya gimana cara kita bisa putting teknologi itu di tempat yang tepat. Tanpa ini sih akan sulit sih sebenarnya. Dunia ini akan ibaratnya, karena dunia ini akan semakin terkoneksi dengan internet dan teknologi itu play critical
part banget di dunia digital gitu. Jadi tanpa teknologi advancement daripada proses, advancement adopsi daripada teknologi sendiri akan sulit nih kita mengembangkan bisnis kita ataupun mengembangkan dari produknya kita sendiri sih untuk kedepannya gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat kalau kita ngomongin perkembangan ya, sekarang ke depan mulai ada 5G dan seterusnya. Kenapa sih? Kalau saya suka bertanya, kenapa sih harus nambah dari 4G ke 5G? Gitu. Terus nanti ada 6G dan seterusnya. Kan tujuannya mempercepat proses sebenarnya. Adanya dengan kita berubah dari 4G ke 5G itu tujuannya supaya internet lebih cepat. Kenapa internet harus lebih cepat? Pertanyaan berikutnya. Supaya kita komunikasi terus networknya lebih baik dan seterusnya gitu. Jadi ternyata sebenarnya kalau kita nggak catching up dengan teknologi, itu yang dari segi bisnis sebenarnya kita akan ketinggalan sih kalau mau saya pribadi ya. Jadi kita harus belajar gimana caranya mengadopsi teknologi itu, tapi balik lagi di area-area yang tepat dan cocok dengan bisnis kita. Bukan berarti harus orang lain udah semuanya good mindset, tapi can be damaging your organization juga gitu. Tapi yang paling penting adalah having the technology at the right time juga sama with the right people juga. Baik lagi poin saya pertama, harus matching the people-nya with the technology that you guys need gitu. Jadi kalau nggak ada teknologi akan sulit sih menurut saya berkembang. Tapi baik lagi, stages-nya harus dipahami. Apakah cocok atau tidaknya gitu sih. Oke, berarti tadi kita udah bahas juga pro cons dari adanya digital talent di suatu perusahaan itu, balik lagi ya Mas ya ke perusahaan itu. Nah, bukannya tidak mungkin tapi akan challenging banget ya kalau nggak ada digital talent itu sendiri. Nah, jadi digital talent. Nah, apakah Mas Jo ini di Bibit sendiri berkontribusi untuk meningkatkan akan adanya kebutuhan digital talent? Nah, kalau iya tuh gimana sih Mas caranya? Sebenarnya kalau kita gimana sih ngembangin digital talent itu sendiri, karena kita di bagian HRD, biar lucky enough sebenarnya. Kenapa? Karena kita bisa kontribut secara langsung. Pertama itu ketika kita ngomongin digital talent, gimana sih, kalau saya lagi ya, digital talent menurut saya adalah mindset. Gimana sih kita bisa empowering people mengerti bahwa teknologi itu is a friend for everybody gitu. So, cara kita kontribusi pertama memang kalau dari artikelnya adalah dari segi internship sih. Memang kita bringing opportunity for fresh graduate untuk bisa internship di kita dan belajar nggak cuma dari product knowledge kami gitu ya, tapi gimana kami operating as a business. Gitu. Karena kita percaya dengan experience di sebuah company, orang-orang akan belajar gimana sebenarnya ke depan itu bekerja itu seperti apa sih. Gitu. Jadi harapannya ini akan membantu baratnya dari universitas ini memahami dunia kerja seperti apa, tapi juga memahami ke depan bisa catch up atau enggak gitu loh. Itu kan yang kita juga coba fasilitasi. Yang kedua sebenarnya daripada kita juga sharing sih sebenarnya. Kami juga cukup aktif sharing ke beberapa universitas tentang finansial dan teknologi. Karena kan balik lagi kami bisnisnya finansial dan teknologi. Di mana finansial itu butuh, tapi sebenarnya yang membuat finansial itu bisa diedukasi, bisa membuat orang mendapatkan edukasi tentang finansial, itulah teknologi yang membantu di balik itu semua. Gitu. Karena Stockbit Bambit itu kan sebenarnya menyelesaikan dua masalah. Yang pertama itu knowledge-nya, capable understanding about finansial itu apa sih? Dan makanya kami punya digital platform untuk orang belajar tentang finansial gitu loh. Itu yang pernah kami tawarkan. Yang kedua adalah dari segi opportunity. Jadi opportunity orang untuk melakukan investasi di zaman dulu itu nggak semuanya terbuka. Hanya orang-orang upper class lah yang kita bilang ya. Orang-orang yang ibaratnya dari golongan mampu yang mengerti tentang investasi itu apa sebenarnya. Sedangkan yang middle to lower ibaratnya sangat jarang. Dan sekarang karena dengan adanya Stockbit dan Bibit sendiri, kami membantu orang-orang itu untuk memahami tadi edukasi sendiri dan juga membuat mereka punya opportunity untuk melakukan investasi sendiri. Gitu. Untuk supaya orang-orang bisa memahami tentang teknologi sendiri atau mengembangkan digital talent sendiri adalah yaitu dengan experience dengan produk kami dan juga memperkenalkan produk kami kepada orang-orang yang ibaratnya ingin mengenal dunia teknologi itu seperti apa dan mengembangkan kemampuan mereka di bagian digital talent. Berkontribusinya tadi dengan cara ada internship, terus udah gitu sharing financial tips ke mahasiswa, terus bagi-bagi experience juga. Nah,
Ini ada pertanyaan terakhir nih Mas ya, sebelum Hmm. sesi Q&A. Nah, jadi menurut Mas Jo ini, eee, memiliki strategi tersendiri untuk mendorong kehadiran digital yang biasanya Mas Jo lakuin? Oke. Digital talent terutama untuk di perusahaan dan juga di Indonesia kali ya. Jadi mungkin ini menurut saya hampir sama dengan yang tentang digital transformation kan sebenarnya pertama experience sih. Jadi orang itu experience gimana pertama bisa pakai produk kami sendiri karena itu produk digital. Yang kedua adalah dengan bekerja di tempat kami, dengan melihat bagaimana kami bekerja, bagaimana kami berkolaborasi, bagaimana kami menciptakan proses-proses yang lebih otomasi gitu ya. Kami secara proses kami selalu mencoba untuk melakukan otomatis tersebut. Jadi dengan mereka bisa join di kami, sebenarnya kami mencoba membantu orang-orang ini belajar bagaimana menciptakan suatu hal yang ibaratnya yang menurut saya hampir sama jawaban saya yang sama yang tadi kalau boleh saya samakan, yang cara kami untuk kami bisa membantu dalam mengembangkan digital talent juga di perusahaan kami dan juga buat Indonesia sendiri sih. Oke. Kalau dari aku sendiri sih tadi pertanyaan terakhir ya Mas ya sebelum sesi Q&A. Nah, untuk selanjutnya kita akan move ke sesi Q&A ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau nanya nih ke Mas Jo, boleh on mic ataupun boleh chat aja di kolom chat Zoom buat pertanyaannya. Oke, sebentar Mas ya. Ya. Nunggu yang lain. Nah, ini sambil nunggu nih, aku sebenarnya dilihat dari karir Mas Jo nih. Nah, kan awalnya tuh Mas Jo itu kerjanya sebagai business operation ya di PT Jasa Agung. Terus habis itu di HR Tokopedia dan habis itu HR lagi di Stockbit. Nah, Stockbit dan Bibit. Nah, jadi apa sih alasan Mas Jo ini memulai karirnya itu di business operation, terus kemudian kembali memutuskan kembali ke ranah HR gitu. Oke. Jadi kalau di business operation itu sebenarnya kalau lebih detailnya itu to be honest itu family business sebenarnya. Jadi it's my parents company. Jadi I'm working there to help them lah in the waktu saya mencari purpose saya juga. Sebenarnya apa yang sih dari apa namanya dari hidup gua gitu kan. Ini udah ngomongin purpose. Jadi waktu gua sambil bantu-bantu orang tua gitu. Kayak 3 months ke depan mau ngapain sih gitu. Karena kan if I focus on my family dalam hidup ini gitu. Saya mulainya dari situ sih. Kenapa saya akhirnya jatuh akhirnya ke HR. Jadi kalau saya lihat refer back gitu ya, waktu saya ini mungkin ceritanya nggak keren-keren banget jadi kayak very gue sebenarnya dulunya initially bukan anak yang kayak tahu mau ngapain dari hidup ini gitu kan. Pinginnya itu kayak ya udah jalanin aja gitu. So jalan aja hidup ini tuh seperti apa. Tapi setelah saya coba renungin, ketika saya coba mulai kerja sama orang tua gitu ya, ngeliatin bisnisnya gitu kayak this is not for me sebenarnya gitu. Kayak the business is not for me karena saya lihat the business is actually fine in terms of income-nya, tapi dari segi apa ya, what real I want to do itu nggak match gitu. Karena saya lihat di sini kalau yang saya kerjakan dulu di awal tuh lebih ke arah apa ya, lebih ngarasin expatriat. Jadi saya banyak banget ketemu klien-klien daripada PT perusahaan ini ngurusin gimana mereka bisa onboard ke Indonesia. Jadi ngurusin izin-izinnya lah lebih ke arah sana gitu. Memang lebih ke jasa waktu itu bisnisnya. Tapi saya lihat kayak saya nggak terlalu tertarik untuk ngelanjutinnya sendiri gitu. Jadi saya mutusin akhirnya saya coba refleksi diri sih. Makanya kalau di awal karir saya tuh mulai itu dari organization people development. Karena tuh dulu saya tuh mulai itu saya dulu waktu kuliah tuh suka ngajar sebenarnya. Jadi dan saya di apa banyak it is every
every kayak try semester gitu. Ini preparation buat kuliahnya ya, gitulah gitu ya. Jadi guru yang tanpa dibayar dan tanpa ya dengan senang hati aja gitu, karena saya suka ngajar gitu. Dulu tuh saya mulai dari situ, terus saya mikir kayak bisa ngajar gitu kan. So at the end of the day saya akhirnya putusin untuk ngambil satu posisi di satu company untuk ya udah saya mulai aja, siapa tahu cocok nih people development gitu. Jadi saya coba mulai bangun karir saya di sana dulu. Jadi saya mulai kayak bikin onboarding program buat karyawan, kemudian bikin kurikulum buat fungsi-fungsi tertentu. Saya waktu itu mulai dari teknologi, kemudian merambat ke operation dan berbagai macam berbagai macam lini bisnis gitu ya. Kemudian sampai produk, saya bahkan saya bukan certified coach untuk Scrum gitu ya. Saya belajar Scrum sendiri otodidak, saya baca bukunya, sampai bahkan saya harus ngajarin buat orang-orang baru untuk setiap Scrum program gitu loh, kayak ya itu karena saya waktu itu memang punya passion di bagian di people development. Dan setelah jalannya waktu saya melihat makin banyak yang menarik di HR tentang organisasi, kemudian saya moving ke HRBP, kemudian macam-macam lah analytics dan lain-lain gitu. Jadi startingnya dari situ sih key point-nya saya bisa masuk ke dunia HR sebenarnya. Jadi nggak ada story yang menarik banget, cuman karena saya waktu itu refleksi diri aja, saya sukanya apa gitu. Oke. Wah, sebenarnya itu insightful banget sih, Mas. Gimana Mas Jo itu punya willingness to learn, itu jadi kayak cikal bakal Mas Jo sampai menemukan nih kalau Mas Jo itu suka sama HR gitu, kayak nggak banyak kan orang yang kayak mau belajar terus abis itu sampai ngajarin orang, terus sampai harus belajar sendiri lagi buat nantinya ngajarin orang gitu. Keren. Nah, saya teman-teman nih yang mau ada pertanyaan ke Mas Jo nih, mumpung Mas Jo-nya masih ada di sini. Oke. Tunggu sebentar dulu ya Mas ya. Ayo nih teman-teman. Wah, ini ada pertanyaan nih Mas nih. Dari Kak Maharani Nurfadilah ya. Halo Mas Jo, mau tanya nih, kira-kira next career goals ke depan apa sih? Apakah akan tetap di HR? Wah, good question. Kalau saya pribadi, sebenarnya kalau saya lihat, kalau ditanya, ini kalau ambisi ya, kalau ngomong ambisi, sebenarnya saya pingin saya punya ambisi dulu tuh pensiun umur 30 tahun. Itu ambisi saya gitu. Karena saya pingin spending my life itu yang ngurusin keluarga aja sebenarnya. Saya pingin, tapi kan at the end of the day saya being realistic juga ya. Karena kenapa masih kerja? Karena ya ibaratnya gimana mau pensiun kalau ibaratnya uangnya belum bergerak buat saya gitu kan. Jadi makanya sebenarnya buat saya sendiri kalau ditanya karir goalnya apa, saya bukan orang ambisius punya. Pingin jadi director, enggak sih. Saya pingin pensiun cepat. Kenapa? Karena saya merasa hidup itu sebentar gitu. Jadi what I really wanna focus is towards my family aja sebenarnya. Gimana bisa kalau ke depan saya berkeluarga, ingin bisa ngurus anak, bisa ngurus istri dan lain-lain gitu. Karena ya hidup ini cuma sementara. Jadi saya pinginnya itu karir saya nggak terlalu bukan orang yang ambisi punya karir seperti apa sih. Cuman gimana caranya saya bisa ke depan nggak bekerja lagi, tapi kebutuhan utama saya misalnya saya nggak bohong ya, uang itu jadi kebutuhan dasar ya untuk satu hal gitu. Itu tuh bisa dihasilkan dengan sendiri. Makanya sebenarnya saya join ke Stock Bidang itu juga karena interest di situ gitu. Karena kan investasi itu salah satu caranya gitu loh. Gimana caranya kita itu bisa pensiun ini gitu loh. Kalau kita ibaratnya uangnya udah bekerja buat kita dan
the question is, ya buat saya ya, saya bukan orang karir, jadinya kayak the question is gitu. Jalan aja gitu, ya nikmati aja hidup ini bersama keluarga. Karena ya menurut saya itu yang paling penting sih. Gitu. Ya ini bukan cara yang benar ya, maksudnya kayak everybody has their own life purpose. Tapi buat saya life purpose saya adalah gimana saya bisa spending my time with my family aja. Gitu. Wah, Mas Jo berarti family man banget nih ya. Ya, I hope so ya. Oke, wah ini ada banyak nih Mas nih. Nih aku bacain dari Kak Heri Prasetyo. Nah, Mas Jo, bagaimana cara Mas Jo merekrut kandidat-kandidat terutama di bidang IT yang saat ini sedang naik daun? Lalu bagaimana strategi untuk mempertahankan talent-talent yang sudah ada? Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik ya, karena sekarang ini mendapatkan kandidat IT itu sangat challenging buat recruiter, terutama mungkin that's the reality gitu. Saya coba ambil contoh. Saya pernah nonton sebuah TikTok nih, kayak saya pernah share ke tim saya. Di sebuah TikTok itu ada seorang cewek, seorang developer ya. Dia itu memamerkan semua LinkedIn-nya dia gitu. Dia pamer approach dari perusahaan A, B, C, D, E, F, G, H, I, J gitu kan. That's the reality of engineering at the moment ya gitu. Gimana caranya ternyata begitu banyak company itu approach orang tersebut gitu kan. Dan that's the reality of for all engineers gitu. Mereka dapat tawaran sana sini gitu kan. Dan pertanyaannya terutama stock bidang bibit is not really belum jadi satu startup yang bisa tahu lah ya. Tadi saya udah sebut mention gitu di awal juga. Gitu. Pertanyaan the answer menurut understand what make us different dari company lain itu apa gitu sih. Itu yang menurut saya membuat orang itu bisa bisa tertarik sama sebuah perusahaan gitu. Jadi even dari cara approaching candidates aja kita coba harus memahami dulu perusahaan kita tuh value-nya apa sih? Maksudnya value ini bukan bukan kayak fokus on consumer dan lain-lain gitu ya. Bukan ke arah sana, tapi value itu ngomongin apa yang sebenarnya perusahaan ini tuh ingin berikan kepada orang-orang. Karena if we are looking at the digital talent ya, most of them is looking at the purpose gitu loh. So yang harus kita match ketika kita ngobrol sama candidate adalah matching the purpose yang mereka punya dengan purpose-nya kita gitu loh. So if it is aligned, then we actually can be working, they can attract to our company juga gitu loh. Jadi understanding about the purpose yang company kita ingin deliver and communicate to them gitu. That's menurut saya first step-nya. Di luar dari berbagai macam hal lainnya seperti package itu masalah salary dan lain-lain ya. It might be important gitu ya, tapi I believe a lot of engineering di terutama dengan yang mereka sangat melek dengan kita di sini lah ya. Mereka tuh sangat attract dengan juga namanya purpose gitu loh. So we need to understand our purpose, bukan satu hal yang kita buat kepada mereka. Karena kita percaya if we are in the same boat, kita punya visi misi yang sama, berarti kita di kapal yang sama gitu. Kita bukan di kapal yang berbeda gitu. Itu yang pertama. Dan kedua pertanyaannya, gimana caranya kita mempertahankan talent yang sudah ada. Nah, mempertahankan talent ini cukup menarik ya. Jadi kita harus pelajari juga bagaimana our competition in the market itu seperti apa. Gimana caranya kompetitor kita doing the retention buat para their employee. Menurut saya untuk para tech ini kita harus memahami apa yang menjadi driver-nya mereka sih. Jadi if it is work-life balance, are we providing it gitu? Jangan kita sampai jualan tapi kita nggak really providing it gitu kan. Work-life balance gitu. Ternyata jualan doang gitu, tapi aktualnya enggak gitu. Jadi the reality yang kita punya di company kita sama apa yang kita komunikasikan itu harus sama, harus align, jangan sampai beda gitu. Karena kalau nggak sama, at the end of the day, retention-nya nggak bisa retain dia lama. Tapi kalau apa yang kita komunikasikan di awal sama, menurut saya orang-orang akan stay gitu loh. Dan yang dibuat stay itu menurut saya berbanyak caranya gitu loh. Tergantung lagi motivasi beda-beda orang ini. Dan kita coba lihat lagi kepada company kita value nih, berbaca value sekarang value perihal konsep ataupun
prinsip yang company kita ingin provide gitu. Jadi ketika prinsip itu sama dia, then we can retain them. Tapi kalau prinsipnya beda, nah ini memang akan jadi kontroversi. Mereka akan resign dengan begitu cepat. Karena kita nggak mungkin banyak sekali engineering kita dihajar sana sini. Tapi kalau yang kenapa bisa yang bertahan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun? Karena there's a certain value yang sama dengan kita. Kita punya prinsip yang sama di situ. Value, understand juga, jangan sampai beda. Dan apa yang itu harus disamain. Menurut saya, jadi karena orang itu diomongan kalau gimana sih orangnya ngomongnya apa sama kelakuannya sama. Pasti juga gitu. Aktualnya apa gitu sih. Jadi yang jadi satu menurut saya cara nge-retain itu mulainya dari situ gitu. Nah, oke. Nah, jadi tadi mau aku recap dikit. Nah, jadi strateginya untuk khususnya untuk merekrut sama mempertahankan talent-talent itu kita harus tahu ya, maksudnya what we offer to them. Ya, precisely. Itu sudah gitu understanding value with each other. Jadi apa yang kita kasih tuh nanti pas once mereka masuk di perusahaan kita tuh sama yang kita offer sebelumnya. Terus kita juga punya value sama kita tuh paham motivation mereka gitu ya. Betul. Nah, oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Eza Hazami. Nah, halo Kak Jo, hal apa sih yang paling penting dilihat dalam hire talent untuk drive company kita lebih jauh lagi? Oke. Jadi kalau menurut gue pribadi adalah yang pertama itu harus punya continuous improvement sih. Belajar. Kita ngomong balik ke teknologi akan terus berubah gitu. Yang harus catch up siapa? Yang harus catch up daripada individunya juga. Catch up teknologi. Walaupun sebenarnya teknologi kalau kita jujur yang buat adalah siapa? Ya manusia itu juga gitu loh. Tapi kan kalau kita ngomong ada pembuat, ada pengguna gitu loh. Sekarang kita di mana posisinya? Kita pengguna atau pembuat gitu kan. Kalau kita sebagai pengguna, then we need to understand value daripada yang kita akan gunakan itu seperti apa untuk kebutuhan kita. So, at the end of the day, both side itu mau kita sebagai pengguna ataupun pencipta daripada perubahan atau teknologi tersebut, both harus belajar gitu. Harus selalu belajar untuk pertama kalau sebagai pengguna cara pakainya, otomatis kan harus belajar juga gitu. Sebagai pencipta, kalau mau ciptakan satu, kalau lu nggak belajar dulu dari ada, gimana mau ciptain hal baru gitu kan? So it's all about learning gitu loh. Gimana cara continuous improve. Ada itu terus bisa dikembangkan dengan baik. Itu jadi key-nya kalau menurut gua adalah ketika suatu perusahaan itu pingin berkembang atau pingin pingin terus maju ya menurut saya harus punya drivernya itu gitu, harus pingin terus merasa kayak ya nggak pernah puas untuk belajar sih dan nggak pernah puas untuk namanya mencoba. Jadi harus terbuka dengan perubahan, harus terbuka dengan namanya hal-hal baru yang mungkin kita sendiri belum kuasai tapi kita bisa pelajari itu. Jadi harus punya menurut saya critical-nya tuh di situ sih, continuous daripada improvement atau continuous learning sendiri. Nih kita masuk ke pertanyaan terakhir ya teman-teman ini. Prasetyo. Nah ini pertanyaannya personal nih. Halo Mas Jo, salam kenal ya. Mau tanya, apa sih tips bisa sampai di posisi Mas? Tipsnya, balik lagi tadi poin saya yang kedua sih. Yang pertanyaan sebelum ini pertanyaan ini. Jadi kalau saya selalu ingat kata salah satu leader saya dulu bilang, harus selalu milikilah keinginan untuk belajar seperti murid, milikilah hati untuk mengajar seperti guru, gitu. Jadi itu dua prinsip yang menurut saya selalu terngiang-ngiang sih. Jadi selalu pingin belajar. Ya kalau murid tugasnya apa sih belajar ya. Kalau guru tugasnya ngajar gitu. Jadi ini sih menurut saya yang jadi kunci agar kita tuh bisa berkembang as a person gitu. Kalau murid tuh kan kita merasa kayak kita nggak paling pintar gitu. Biar kalau saya punya prinsip, saya orang terbodoh di dalam kelas, saya punya prinsip kayak gitu. Jadi saya harus belajar dari orang lain gitu. Itu yang murid.
Yang guru itu artinya kalau saya tahu, saya harus mau ngasih tahu gitu, harus bisa berbagi gitu. Yang menurut saya kadang kita sulit mau berbagi, ya tergantung karena kita merasa kayak mungkin ide kita belum tepat, atau karena kita merasa takut dinilai buruk sama orang lain. Tapi menurut saya, ya guru itu tugasnya ngajar gitu. Ya kalau dia tahu apa ya dia omongin gitu. Jadi just being open aja untuk ngomong gitu. Kalaupun salah, baik lagi. Poin kedua, jadi murid lagi posisinya. Kalau ternyata salah, oke, kenapa harus belajar dari orang lagi, dari orang itu kan? Oke, yang kenapa bisa jadi salah? Oh, ternyata salah pemahamannya di sini. So, dua kriteria ini harus dimiliki oleh menurut saya membuat saya bisa sampai pada tahap di sini sih gitu. Jadi saya merasa nggak pernah merasa yang paling pinter. Saya merasa saya selalu pada posisi adalah belajar dari orang lain. Even to my team, I learn a lot from them juga gitu loh. Karena kadang gue nggak se-expert mereka dalam melakukan berbagai hal gitu. Dan ya itu ketika gue ada waktu untuk ngajar, ya gue berbagi juga apa yang gue bisa ajarkan orang lain gitu. Jadi jangan pelit ilmu aja gitu. Ya karena biar orang lain juga nggak pelit ilmu kamu gitu. Jadi ini sih yang menurutnya continuously kita akan bisa berkembang sih dari karir kalau menurut saya pribadi. Selain dari bagai ya dan tergantung sih ya menurut saya yang paling penting juga ekosistemnya gitu. Kalau kita pada ekosistem tepat dan cocok punya value yang sama-sama kita gitu, bisa memfasilitasi dua hal ini buat kita, dan our career akan bisa progressing sih dengan baik. Jadi memang ada konteksnya, butuh konteks environment-nya. Tapi yang kedua dari kitanya juga harus melakukan satu hal, yaitu menurut saya dua hal ini sih. Terus belajar sebagai murid dan mau mengajar seperti guru gitu. Oke. Wah, keren banget nih ya mindset yang Mas Jo punya nih. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi nih. Dari Kak Michael Desmond. Nah, ini bagaimana Pak Jo bisa menemukan value dari perusahaan itu? Dalam hal ini contohnya Stockbit atau Bibit. Oke. Sebenarnya value itu sebenarnya didefine oleh manajemen sebenarnya kalau boleh saya jujur. Tapi sebenarnya kita sendiri pun bisa melihat dari apa yang produk yang kita buat itu berikan. Contoh makanan, saya gampang mungkin kita ngomongin makanan. Sebenarnya ketika kita membuat sebuah produk makanan, kita tuh punya tujuan nggak sih buat makanan ini gitu loh. Kalau kita lihat mungkin ada orang yang kayak ya udah gue buat supaya dapat untung aja gitu. Tapi kan sebenarnya masa ini benar apa salah saya nggak bisa menghakimi di situ ya, karena depending on people gitu. Tapi menurut saya kalau kita bisa memaknai lebih dalam sebenarnya, kenapa sih gue harus buat makanan gitu, gue harus masak di sini gitu, apa yang pengen gue berikan gitu. Jadi kita we need to find di luar daripada economical values yang kita pingin dapat gitu ya. Tapi di luar sana apa sih yang kita pingin berikan secara socials ataupun secara secara emosional gitu kepada orang lain. Itu yang harus kita identify dari bisnis kita. Gitu. Jadi karena kenapa ini penting? Karena kita tuh social being loh. Social being tuh ngomongin tentang emotions, ngomongin connectedness gitu. Jadi kalau kita bisa identify what is the emotional value and the social value that our business can give, gitu. Itulah yang disitulah kita akan menemukan gimana cara kita harus communicate our product and our businesses gitu. Jadi and we need to juga internalize itu gitu. Jangan udah ditemuin ya oke ini buat marketing doang, nggak bisa kayak gitu. Dan if you already understand the emotional and social impact yang the business bisa bring, kan internalize itu dari bisnis itu juga. Make it as a foundation, make it as a make it as a kayak prinsipal yang lu ingin lu teruskan ke bisnis ke. Oke, Mas, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Ini kita ada cukup lama juga. Ini pertanyaan terakhir dari Kak Dian Jayanti. Mas Jo mau tanya, kapan HR di startup bisa mulai ngedrive top management untuk memikirkan mengenai sustainability dari perusahaan, bukan hanya fokus on expansion and growth aja? Oke. Sebenarnya pertama kita harus memahami marketnya dulu. Marketnya, misalnya kalau saya di finansial, kalau kita ngomong kita punya 200 juta, 200 juta masyarakatnya 200 juta orang, dan 55% diantaranya adalah pekerja gitu ya. Target utama kan kita itu. Bibit Stockbit pertanyaannya udah berapa akuisisi berapa persen daripada market tersebut. That's the logic yang mungkin gue bisa kasih karena biar lebih clear ya.
oke, kalau baru dari 55% atau sekitar 50% itu kali 200 juta, sekitar 100 juta orang itu. Bibit udah akuisisi baru 4 juta, 4% gitu. 4 juta, berarti kan baru 4% dari total population, ya kan? So the question is, are we need to think about sustainability or are we need to think about penetration dulu gitu. Kalau menurut saya kalau saya lebih go for penetration dulu gitu. Karena once we already have a big user ya, ketika kita udah user yang banyak, then we can think about the sustainability gitu loh. Jangan sampai kita udah mikir sustainability in the stage yang kita tuh dari portionnya ibaratnya pie, baru 4% dari antara kita baru akuisisi gitu loh. Masih ada 96% lagi yang belum kita akuisisi. Kalau daripada baseline itu ibaratnya udah fokusnya lebih kepada expansion ya, dan ngambil pie kita lebih besar, dan apakah kita nggak ketinggalan dari segi bisnis gitu. That's menurut saya satu hal yang bisa di-consider dari segi HR gitu. Jadi we can actually think about sustainability, tapi yang paling penting adalah understanding about the business-nya dulu. Do we really understand about our business itu currently seperti apa? Seberapa besar our presence in the market gitu. Kalau kita merasa we are the top leader misalnya 4%, misalnya contoh ya, saya cuma ambil nembak angka 4% gitu ya. Dan kita udah jadi top leader, yang lain cuma mungkin punya 1%, 2% gitu ya. Tapi kan ibaratnya 4% tambah 2% sama 1% kan baru berapa persen? Baru 7%. Sisanya gimana? Kalau kita nggak agresif enough, kita nggak become continuously thinking about improvement, balik lagi belajar terus gimana cara kita become the market leader, dan kita puas dengan udah yang kita punya, dan otomatis kita akan kalah dari segi bisnis. Ini menurut saya mindset yang harus kita balancing lah. Gitu. HR boleh membantu manajemen untuk ngeliatin sustainability, tapi we need to think juga where organisasi kita itu atau bisnis kita tuh stage-nya ada di mana. Jadi kalau bisnis itu kan ada dari namanya incubation, kemudian masuk ke seed funding dan seterusnya lah ya, itu yang kalau ngomongin teknis. At the end of the day, kalau ngomongin perusahaan saya atau perusahaan kami, itu tuh pada tahap masih growth gitu loh. Growth yang ibaratnya belum menjadi kayak ya can be market leader ya at the moment potentially gitu loh. Tapi ke depan 6 bulan, 3 bulan ke depan bisa aja kita dibalap gitu loh. If we are not focusing on growth gitu ya at the moment gitu loh. Menurut saya kita juga akan sulit juga untuk menjadi terus bisa mengambil pie-pie yang masih tersisa ini gitu loh. So our role sebenarnya sebagai HR is balancing gitu loh. It's a balance. Not kita boleh our sustainability focus is important. Tapi is it the first priority atau second priority gitu. Itu menurut saya yang kita harus tempatin, dan apakah priority-nya 1-2 dalam hitungannya dalam 1 tahun ke depan? Nggak juga. Bisa aja kita lihat priority-nya mungkin dari 6 bulan ke depan. Tergantung balik lagi pada apa? Bisnis kita udah sampai mana gitu loh. Gitu sih. Kalau menurut saya sih di arahnya sana ya. Harus understanding about the business. Karena once kita capture the market, we have become the player in the market yang cukup besar, then it will be easy for us to think about sustainability gitu. Karena marketnya ibaratnya financial technology is still new di Indonesia gitu. Jadi marketnya belum kebentuk. Beda sama kayak e-commerce. E-commerce menurut saya cukup udah gede enough, everybody udah well known, even ke pelosok-pelosok daerah udah ngerti e-commerce itu apa gitu loh. So I think the shifting need to be more on sustainability on that stage gitu. Karena they already have the market, they're creating the market. For the fintech, is actually still in the role of in the condition of building the presence dulu sih in Indonesia gitu. Iya, baik lagi ya, tergantung juga ambisi daripada bisnisnya ya gitu ya. Kalau memang they're happy dengan the 4% misalnya contoh saya, ya nggak apa-apa juga gitu. Let's think about sustainability. Tapi if we still want to grow further, then yeah, for me it's true gitu loh. We need to focus on the side of making our presence more aja di market gitu. Oke. Tadi untuk Kak Dian ya sudah cukup jelas jawabannya dari Kak Jo. Nah, jadi Kak Jo nih aku mau nanya terakhir dari aku. Nah, jadi untuk saat ini itu di Stockbit dan Bibit itu untuk anak-anak talenta digital IT-nya itu di sana itu in-house atau ada yang beberapa yang outsource, Mas? Kalau kita semua in-house sih kebetulan. In-house ya. Karena managingnya lebih mudah lah gitu buat kami, karena bisa dirangkul lah di kami seperti itu. Kami prefer in-house sih so far ya. Belum ada rencana untuk
diarahkan ke outsourcing dan seterusnya. Seperti itu. Nah, oke. Nah, nanti once sekiranya Mas Jo consider untuk outsource, kebetulan nih kita banyak talenta digital yang fokus di IT yang bisa di outsource ke Stockbit atau Bibit ke depannya nih Mas. Nah, Yep. siapa tahu nanti kita bisa kerjasama ya Mas ya dengan baik. Amin, amin, amin. Oke, nah jadi nah kita udah lihat nih tadi antusias teman-teman nih buat nanya ke Mas Jo. Nah, tapi karena waktu nih sekiranya kita tutup dulu ya sesi Q&A-nya. Nah, gimana nih kalian abis dengerin jawaban-jawaban yang insightful dan ngebuka wawasan banget nih dari Mas Jo. Nah, pasti kita lebih tahu ya tentang HR, digital talent, sama perkembangan perusahaan-perusahaan saat ini. Nah, jadi sayangnya banget nih kita udah sampai di penghujung acara Roadshow HR Tech Summit pada hari ini. Nah, terima kasih untuk Mas Jo dari Stockbit dan Bibit yang udah bekerja sama untuk menyukseskan acara hari ini. Nah, terima kasih Mas nih insight-nya, pengetahuannya aku pribadi jadi tahu banyak hal nih dan teman-teman juga ya pastinya ya. Nah, terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara ini. Nah, kalian yang mau dapat updated info tentang Sagara, boleh banget nih kepoin Instagramnya di @sagara teknologi, website di sagarateknologi.com, dan LinkedIn di Sagara Teknologi. Thank you Mas ya buat sharing session kali ini. Semoga kita bisa ketemu dan kerjasama di kesempatan lainnya. Oke, Mas. Sama-sama. Terima kasih semuanya juga. Ya, oke. Bye-bye.